Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama Fudo dari One Piece Fans Club Indonesia. Mohon maaf, minggu kemarin kita break ya. Yang break kita bukan One Piece-nya. Jadi nggak ada review chapter baru. Kali ini kita akan mereview chapter terbaru langsung dengan tipis-tipis kita mention yang sebelumnya ya, Fudo ya. Kayak biasanya. Kayak biasanya, oke, langsung sebelum kita mulai jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Taruh bantuan teman-teman kita nggak akan bisa berkembang sejauh ini. Oke, langsung aja review One Piece chapter 1147. Cerita sampul sesuai dugaan ya Mas ya. As expected. Kayaknya Yang habis ini baru baru mulai plotnya sih. yang paling nggak Pejuan sama Ulte berdua. Heeh. Nah, nggak tahu sisanya ntar siapa. Oke, belum ada info lagi soal itu. Ini dari chapter lalu ternyata bisa regenerasi ya Mas ya. Heeh. Aku kecewa sih jujur aja. Tapi Tapi ya udahlah. seenggaknya apa ya? Berarti ada kemungkinan abis yang lingkaran setan itu, Ah, ah, ah. lingkaran sihir itu Ada ada hubungannya sama hubungannya itu. sama regenerasi. Jadi Hmm. kalau kena bisa jadi kekuatan boy iblis juga jadinya. Jadi kalau misalnya kena haki yang luar biasa besar ke cancel terus mereka balik ke tempat asalnya. Oh, Jadi ada ya teori yang berarti bilang kalau mereka baru bisa dikalahin di Marijoa mm. kayak gitu. Eh, buat Saturn agak berbeda kemarin karena dia datang langsung kan. Jadi Ya, dia tidak kesumen pakai lingkaran iblis itu ya. Ya 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 nah, ya oke. Tapi Saturn aku kan jujur kemarin itu agak nggak suka sih sama ini tuh sebenarnya ya. karena Gorosei jadi nggak terkesan spesial. Bukan Atau karena gimana? apa ya? It takes away the tension gitu loh. Iya sih paham sih. Cuman seenggaknya Ah, ngasih lihat level bahayanya emang harus naik sih. Cuman nggak kayak gini gitu ya. Nah itu dia aku tuh ada di pihak yang buat Yonko seharusnya kayak gini tuh level God Snake menurutku bukan level bahaya yang gimana-gimana. Soalnya kalau enggak, seharusnya mereka bisa seenaknya ngajarin orang-orang dong, kayak apa Kaido dan lain sebagainya. Kalau kalau levelnya itu dia regen gitu loh. Ya berarti Kan serem tuh itu. berarti harusnya ada reason di baliknya paling enggak ya. Dan atau counternya, Ya, menurutku sih tiga God Knight ini nanti akan jadi tumbal untuk memperlihatkan gimana cara counternya. Salah satunya mungkin yang kamu sebutin tadi dengan haki tertentu, besaran haki tertentu ya, mungkin bahasanya bisa merepel mereka balik ke Marijoa gitu. Atau mengcancel efek buah iblisnya. Makanya balik gitu. Itu one of salah satu dari beberapa opsi sih. tapi aku suka perkembangan karakternya Usopp di sini sih. Dia nggak ya walaupun dia tetap gemeteran kayak biasanya tapi dia tetap langsung berani nyerang head on gitu loh. Ya gimana do? Udah level ini Yonko Crew do. Heeh. Tapi seenggaknya beneran di kayak makin diperlihatkan gitu loh. Terus lanjut dikit yang soal Harald Mas, ini kayak makin Hmm. kuat teori kalau ternyata Harald tuh emang apa sih, dalam tanda kutip bayarannya pemerintah dunia. Hmm. Jadi di rencana awalnya God's Knight itu harusnya Harald mimpin Giant buat jadi mercenariesnya mereka, Hmm. prajuritnya mereka. Cuman aku agak agak bingung sih ini, tapi nantilah mungkin dibahasnya, ntar lah kita lihat progresnya gimana. Soalnya di satu sisi Somers bilang dia itu bakal pakai kekuatan Elbaf buat jadi apa, kayak Somers tuh pengen Elbaf yang kejam dan kuat jadi prajuritnya mereka. Tapi Hmm. Harald itu Ya, ngajarin anak-anaknya untuk tidak seperti itu. Jadi ada untuk menjadi pasifis. Ya. untuk menjadi pasifis. Jadi antara Somers marah gara-gara sekarang Elbaf itu lemah,
Atau Somers marah gara-gara Harald itu udah nggak ada, jadi nggak ada yang jadi jembatannya mereka lagi ke Elbaf gitu. Kalau aku lebih ke bab kedua sih. Nah, yang itu lebih Tapi masuk akal. kalau yang pertama itu menarik karena itu jadi nyambung sama teori kita soal dualisme Harald itu, dan gimana Loki dan Hajurdin itu yang nanti akan jadi personifikasi dari dalam tanda kutip ayah mereka gitu. Ada yang baik, ada yang dalam tanda kutip jahat gitu. Terus lanjut ke inti chapter sekarang aja dulu. Si ketangkap semua ya, padahal ada Jinbe. Aku kesel banget sih sama Nami di sini. Aku sebelum mulai ya, aku melihat memang Nami, Usopp sama Chopper itu kadang-kadang emang sudah di taraf menjengkelkan sih soal kepengecutannya. Padahal mereka udah di titik Yonko gitu. Jadi aku tahu ini banter yang oke kalau internal gitu loh. Tapi kalau keluar, nah ini jadi kayak anjir. Dignity-nya di mana gitu. Aku masih nggak masalah sama Nami, Usopp, Chopper ada ketakutan dalam tanda titik tertentu ya. Cuman nyalahin Jinbe ini loh yang kesel tuh. Ya, tapi itu kan kalau ini kan masuk karakternya Nami toh aslinya. Emang kan seegois itu Nami. Aslinya aku nggak sukanya lebih ke gimana Oda tuh insist memportraykan SHP itu dengan sifat yang kalau itu masuk di internal nggak apa-apa, tapi kalau kemudian udah keluar, mereka harusnya punya kesadaran sebagai kru Yonko. Cuman ya satu lagi mungkin yang membuat hal ini masuk akal karena emang perkembangannya yang terlalu cepat dari menjadi Yonko sampai sekarang kan emang kalau hitungannya kan belum ada 1 tahun ya. Baru berapa minggu malah. Atau berapa bulan lah paling lamanya itu kan. Terus yang aku penasaran tuh reaksinya Brook di sini loh. Kayak dia merasa ada sesuatu soal wanita itu, mungkin cuman imajinasiku aja kali terjemahannya. Nah, aku penasarannya itu apakah di luar dia sadar kalau Gunko ini adalah Guards Knight gitu. Apa yang dia sadari tapi dia nggak yakin dari Gunko ini, apa dia mengenali mukanya yang ditutupin itu kan, atau dia sekedar nyadar kalau dia itu ngefans sama dia apa gimana gitu. Aku malah nggak notice sama sekali sih soal itu. Kalau Mas Daris di panel ini si Brook itu bilang aku merasa kayak ada yang aneh soal wanita ini gitu. Mungkin cuman imajinasiku aja kayak gitu. Cuman ya. apa gitu, makanya aku di judul review kita kali ini aku fokusnya ke latar belakangnya Brook, yang mana kita udah tahu ya sebelum jadi pirates, sebelum jadi bajak laut, Brook itu sempat jadi prajurit di sebuah kerajaan, makanya dia tahu soal Arabasta, tahu soal Germa, bahkan tahu soal Guards Knight. Nah, kalau Gunko ini immortal ya dalam tanda kutip, berarti ada kemungkinan dia juga hidup dalam jangka waktu yang lumayan lama, ya kan? Kalau mengikuti Saturn tadi, apa Brook pernah ketemu gitu, makanya dia reaksinya kayak gitu. Kalau aku merasa bukan immortal sih. Ya, nggak mungkin selevelnya Gorosei. Cuman enggak, simply karena Vigarlandnya bertambah tua. Iya sih. Cuma regenerasinya aja. Jadi apapun masa lalu yang ada di antara Gunko dan Brook itu recent sih. Aku yakin recent. Soalnya kalau aku nggak tahu ini kamu cantum atau enggak ya, ada di panel berikutnya itu kan yang Gunko habis tendang, terus dia gitu loh, yang dia megang dada. Aku ingat. Jadi kayak ada. Nah itu mungkin jadi salah satu clue soal mungkin Gunko itu dia juga nahan sesuatu.
Jadi ada sesuatu di Jadi antara habis Brook sama Gunko yang kita nggak tahu ya. antara itu atau emang simply kemanusiaannya belum begitu hilang tapi dia bertindak seolah-olah dia sudah bukan dalam tanda kutip manusia dunia bawah lagi gitu. Oh, Karena yang ditendang itu adalah idolanya. oh aku ingat soal teori yang sempat kita bicarain itu ya Mas ya. Benar. Jadi teori yang kita obrolin itu kan di satu sisi terkonfirmasi iya kalau Brook kalau itu akan dijadikan slave-nya, tapi di satu sisi ada ruang untuk membuka ini orang Gunko ini belum kehilangan sisi kemanusiaannya secara sepenuhnya. Dan ini kemudian menurutku akan jadi plot point yang bahas soal hierarki Tenryubito dilihat dari sudut pandang Gunko itu seperti apa nanti. Orang yang bukan Tenryubito menjadi Tenryubito, seberapa besar itu buat mereka dan seberapa besar dampaknya buat mereka baik secara mental maupun secara fisik ya. Itu Ya, kayaknya seperti itu sih. aku rem dulu ya Mas Daris ya. Ini mungkin teman-teman agak ngeliatinnya kayak kita jomplang. Cuman ini basisnya itu teori bahwa kita meyakini bahwa Gunko ini adalah awalnya bukan Tenryubito, terus jadi Tenryubito. Ini masih masuk dengan teori-teori mungkin teman-teman yang udah baca di luar sana. Kalau Gunko itu aslinya bukan Tenryubito dengan beberapa clue yang udah ada sejauh ini. Makanya Mas Daris bilang gitu tadi ya kan. Dia pengen dia masih bisa ngefans sama artis, masih bisa ngerasain sakit hati udah nendang idolanya kayak gitu kan. Nah, begitu. ini salah satu momen yang bikin aku suka banget sama karakternya Brook. Kalau dia nggak dalam tanda kutip bertindak bodoh seperti biasanya, dia tuh keren sebenarnya. Brook itu emang keren, dia kan cuma bapak-bapak gabut aja masalahnya. Dead jokes banget kan. Kakek sih. Dia mbah-mbah sih, basically at this point ya. Dan aku suka karena teoriku bahwa Gunko itu ada kemungkinan bakal pengen memperbudak Brook. Itu kelihatan terbukti di sini. Nah, masalahnya ada 2 layer, Mas. Kalau aku nangkepnya seperti yang kamu bilang tadi. Bisa jadi kalau misalnya ini emang sekedar idolanya Gunko ngefans sama Brook terus dia pengen memperbudaknya, bisa jadi kalau dia ingin memperbudaknya untuk menyelamatkannya dalam tanda kutip dari dunia luar. Atau simply memang pengen memuaskan egonya buat memperbudak Brook aja. Tapi yang jelas panel yang dia megang dada itu explain banyak hal sih. Iya. Bukan explain ya, mengarah ke banyak hal yang mana muaranya ujung-ujungnya soal kita akan lihat gimana ceritanya Tenryubito dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada kemungkinan bahwa Gunko itu emang bukan Tenryubito asli tapi diangkat ya, kayak yang akan mereka lakukan pada Loki. Dan itu Oke, enggak lanjut. Udah kamu cover kok tadi soal Loki. Ini aku adegan ngakak banget sih Mas. Ya ini tapi ini apa ya? Tapi memang bangsa raksasa itu kan memang konyolnya bukan main ya kalau dilihat-lihat. Jadi kalau ini bukan mereka, ini nggak fitting. Karena ini mereka, ini fitting. Iya sih. Jadi soalnya kita lihat gimana Dori sama Brogy itu bisa berantem ratusan tahun sampai mereka lupa berantemnya apa. Emang bangsa raksasa itu sekonyol itu, sekuat itu, sekonyol itu. Makanya apa ya? Ini jadi balance gitu loh. Karena counternya salah satu adalah sifat mereka yang aku tidak akan bilang gampang dimanipulasi, tapi memang bodoh gitu. Ya idola mereka kan nikah gitu loh. Lebih tepatnya gini, bukan lebih tepatnya. Sampai mereka itu butuh sekolah. Oh iya. Agar gak bodoh lagi. Iya, masuk akal sih. Masuk akal. Kalau ini kan kalahnya kalah mental kan, bukan kalah fisik kan. Mereka nggak berani ngelawan balik soalnya emak-emak ya. Iya itu kan cuman fitting karena memang sifat mereka bodoh tuh. Oimokarchi aja dibodohi berapa ratus tahun juga. 50 tahun Mas, nggak selebay itu. Oh 50 tahun ya? Belum sampai 100 ya? Oh 100 tuh anunya ya? Dori apa total kontraknya ya? Kontraknya 100 tahun seingatku. Emang ini fitting. Jadi kalau ada yang protes soal ini aku akan mendefend habis-habisan. Ini fitting buat bangsa raksasa.
Iya, cuman ya emang konyol aja gitu buatku. Mm-mm. Terus lanjut nih, anak-anaknya diperkenalkan Iya dan ya, kenapa diperkenalkan ya? sifatnya Kenapa ya? dikasih lihat satu persatu. Bener, sifatnya beda semua loh. Kenapa ya? Seolah-olah ini Mas, kalau ya ada kemungkinan bakal jadi plot point ya. Cuman kalau dari sudut pandangku, ini bakal cemented, mereka bakal jadi next generation Giant Warrior Pirates. Bisa jadi. Oh iya, Kayak bisa jadi. bisa jadi ini tuh bakal menyadarkan mereka bahwa mereka tuh juga butuh kuat gitu. Mhm. Nggak cuman butuh belajar, Oke, juga butuh kuat. Balik. oke menarik. Terus, nah, aku yang penasaran, ini bakal jadi plot berikutnya nih. Somers itu nunjuk Jarul buat jadi perwakilan untuk memutuskan semua ini. Mhm. Nah, ini fitting emang karena Jarul adalah yang paling sepuh istilahnya. Mhm. Tapi aku merasa ini bakal jadi plot penting nantinya dalam tanda kutip yang menghubungkan flashbacknya Loki sama Tenryubito itu lewat Jarul nanti. Ya, bisa. Aku setuju, aku sepakat Aku soal masih itu. merasa kalau Jarul itu sebenarnya tahu tapi dia menyembunyikan dengan persetujuan sama Loki. Entah persetujuan, Mhm. entah demi kalau misalnya mereka butuh kambing hitam dalam tanda kutip ya. Terus lanjut. Nah ini Nah ini, ya Robin ini, sama Gaban bergerak. ini memang enggak, kalau ngomongin plot cerita itu kan memang harus naik turun ya soal tensi ya, biar biar seimbang ya. Jadi memang ini menurutku counter attack-nya sih. Dan aku ngerasa mungkin ya kan ada God Snake lagi yang datang. Hmm, Karena mereka akan di counter sama yang harus menghadapi Luffy sama yang harus menghadapi Powerhouse gitu loh. hmm. Luffy, Hazrudin yang beneran represent ya SHP ya. Terus trio pokoknya Sanji sama Zoro, dan kemudian ada Loki gitu. Soalnya masing-masing ini akan berada di tempat yang berbeda nih, si Gaban sama si Robin kan. Jadi mereka akan menghadapi dua dua God Snake yang berbeda. Make sense. Dan aku nggak yakin mereka kalah. Gas Knight-nya atau Robin sama Gaban? Robin sama Gaban lah. Ya. Soalnya Robin kalau kalah ini akan mengurangi dampak karakter Robin pada dunia. Bahwa Iya. Robin tanpa SHP itu tidak menakutkan. Tapi kalau Robin menang, wah ini memang kamu sesuai bounty. Gitu aja sih. Iya. Make sense. Kalau Skoper Gaban, ya udah jelas lah. Ini soal reputasi uh, Roger Pirates kan. Masuk. Yang aku suka itu Robin, pokoknya setiap saat Robin dapat spotlight buat tarung tuh aku suka banget. Soalnya kekuatannya tuh sebenarnya sekuat itu. Cuman dia jarang dapat spotlight Aslinya. karena dia emang aslinya sekuat itu, karena waktu dia awal gabung nggak balance sama Zoro, Luffy, Sanji, gara-gara dia emang sekuat itu kan waktu itu. Cuman sekarang kan udah mulai balance nih, makanya aku suka banget kalau Robin akhirnya dapat spotlight yang sesuai sama levelnya dia. Dan jangan lupa Brook ya, Brook nanti juga pasti dapat. Jelas, Brook itu harus banget dapat. Brook itu levelnya itu ada di tengah-tengah SHP. Dia nggak kuat banget, tapi dia juga nggak yang lemah banget, gitu loh. Ya, hampir setara Frankie lah. Iya, Frankie, Robin, Brook gitulah, deket-deket lah. Terus gimana Brook kan aku juga, mantan kapten. Gimana? aku juga berharap Usopp dapat sih. Usopp harus sih, ini Elbaf loh. Tapi belum ada plot poinnya Usopp ini. Belum Iya, ada. sayangnya begitu. Sayangnya itu aku makanya aduh gimana ya. Tapi ya kita tunggu aja lah kalau soal ini. Cuman aku berharapnya seenggaknya ya, walaupun Usopp udah mulai kelihatan makin berani ya, mungkin kepengaruh karena dia lagi di Elbaf. Dan aku berharapnya ya berkembanglah hakinya Usopp. Udah lama banget udah selesai loh. Nah, itu dulu mungkin teman-teman. Oke,
Itu dulu guys, bahasan kita kayaknya cukup panjang kok bahasan kita ini tuh karena Iya. kita tipis-tipis bahas minggu kemarin juga. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa juga follow medsos PFCI yang ada di deskripsi sama medsosnya Ruang Ngobrol juga. Sampai ketemu di Senin depan kalau tidak break di review mingguan kita. Thank you.